Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Mahrib di pertemuan kelima Selasa 9 Februari 2021, bab 3 ilmu pengetahuan alam kelas 8 tentang sistem ekskresi pada manusia, ya, sistem ekskresi pada manusia. Yang A adalah struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia. Ya, di sini ada energi yang kita peroleh berasal dari proses metabolisme dalam tubuh. Energi itu dihasilkan dari makan, minum, ya, yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dari proses makan dan minum itu di dalam tubuh kita terdapat kegiatan metabolisme pencernaan yang dilakukan oleh tubuh. Nah, dari hasil metabolisme tersebut, ya, ada beberapa zat yang diperlukan oleh tubuh dan ada beberapa zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Maka harus ada organ yang melakukan ekskresi, mengeluarkan, ya. Jadi ekskresi itu apa sih? Ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Ya, di sini ada organ ekskresi. Organ ekskresi yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi paling penting dalam tubuh manusia. Ginjal terdapat 2 buah di dalam rongga perut, ya. Di dalam rongga perut bagian kanan dan kiri. Pada bagian kiri, ginjal itu lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal yang sebelah kanan. Nah, ginjal ini, ya, seperti pada gambar di buku itu berbentuk seperti kacang merah, ya, kacang merah, berbentuk seperti kacang merah, ya, berukuran kurang lebih 10 cm. Ginjal terletak di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang, ya. Sekali lagi, kedudukan ginjal sebelah kiri lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal sebelah kanan. Oke. Selanjutnya adalah struktur dan fungsi ginjal. Pada ginjal terdapat nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktur kecil dalam sistem ekskresi pada ginjal, ya. Nefron ini terdiri atas pembuluh arteri, ya, glomerulus, pembuluh kapiler, kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan saluran pengumpul. Itu, ya. Berdasarkan bentuk ginjal, gambaran ginjal pada buku ada di buku, ya, di halaman pada ginjal, ya, halaman 70 di buku, ya, pada halaman 70, ya. Ginjal itu terdiri dari kapsul, korteks, medula, rongga ginjal, ya. Yang pertama, kapsul merupakan selaput tipis yang menyelubungi ginjal, ya. Jadi ginjal pada bagian luar ada selaput paling tipis pada ginjal itu yang disebut dengan kapsul. Nah, bagian keduanya adalah korteks, kulit ginjal. Korteks merupakan lapisan bagian luar dari ginjal. Pada bagian korteks terdapat jutaan badan Malpighi dan tubulus, ya, saluran-saluran seperti itu. Yang ketiga adalah medula. Medula adalah sumsum ginjal. Medula merupakan lapisan dalam ginjal berbentuk kerucut. Terdapat lengkung Henle, ya. Ya, ada lengkung Henle ascendens naik dan ada lengkung Henle descendens, ya, ya. Ada ascendens dan ada descendant. Ascendant itu naik dan descendant itu adalah turun, ya. Nanti bentuknya, ya, yang lengkung Henle ascendant itu adanya di atas dan lengkung ascendant yang turun itu ada di bawah pada gambar ginjal. Sekali lagi, ya, berdasarkan struktur dan bentuk ginjal itu terdiri atas kapsul ginjal, korteks, dan medula, serta ada rongga ginjal. Nah, apa sih fungsi rongga ginjal? Rongga ginjal ini merupakan tempat pengumpulan urin, ya. Urin selanjutnya disalurkan ke ureter, ya. Jadi rongga ginjal menjadi tempat bermuaranya tubulus. Urin dari rongga ginjal akan menuju kandung kemih, ya, vesika urinaria melalui ureter. Urin disimpan dalam beberapa waktu dan kemudian nanti akan disalurkan melalui saluran uretra. Seperti itu, ya. Itu adalah rongga ginjal di mana tempat penampungan urin, ya. Di dalam rongga ginjal ini terdapat yang namanya kandung kemih atau vesika urinaria, gitu, ya. Apa sih fungsi ginjal?
Fungsi ginjal yang pertama adalah menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah. Nah, dalam darah tubuh kita ini banyak zat-zat sisa yang mungkin masih diperlukan dan atau mungkin tidak diperlukan. Nah, itu disaringnya di mana? Di ginjal. Jadi bagian terpenting dalam tubuh kita ini yang mengatur mengatur penyaringan kebersihan darah adalah ginjal. Nah, makanya ginjal itu harus dirawat dengan baik. Ya, minum harus secukupnya, jangan minum minuman yang terlalu dingin terus ya, atau minum-minuman yang mengandung banyak zat-zat yang tidak baik bagi tubuh kita ya, karena kerja ginjalnya akan lebih berat ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana sih proses pembentukan urin pada ginjal? Yang pertama, proses pembentukan urin adalah filtrasi. Nah, di filtrasi ini adalah urin melakukan penyaringan pada ginjal ya, darah pada ginjal disaring di darah pada tubuh kita disaring di ginjal ya melalui filtrasi. Filtrasi apa? Disaring. Apa yang disaring? Gula, garam ya, amonia, segala macam itu disaring di dalam ginjal itu ya. Nah, nanti setelah hasil penyaringan ini ya, hasil penyaringan yang pertama itu masuk ke glomerulus atau urin primer. Nah, di situ setelah disaring difiltrasi masuklah ke glomerulus. Nah, di glomerulus ini terbentuklah urin primer. Nah, di urin primer ini masih banyak mengandung zat-zat seperti gula, garam dan lain-lain. Nah, setelah masuk ke glomerulus atau urin, terbentuk urin primer, masuk ke proses pembentukan urin yang kedua, yaitu reabsorpsi. Kembali, absorb itu penyerapan. Jadi reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali apa yang diserap, gula, garam, protein, segala macam yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu diserap kembali oleh ya tubuh kita, oleh darah, oleh ginjal ya. Ya, diserap lagi oleh tubuh, masuk lagi ke dalam tubuh. Nah, setelah zat-zat yang diperlukan terserap, hasil penyaringan itu akan menuju ke bagian tubulus ya. Di filtrat tubulus itu ada urin sekunder, terbentuk urin sekunder. Tadi ada glomerulus, urin primer. Nah, terus ada tubulus, urin sekunder, seperti itu ya. Situ ya prosesnya ada. Jadi ada glomerulus, saat filtrasi itu terbentuk urin primer. Nah, yang kedua adalah setelah reabsorpsi diserap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan, terbentuklah urin sekunder di tubulus ya, namanya tubulus contortus proximal nanti ya. Yang ketiga adalah augmentasi. Apa sih augmentasi? Augmentasi adalah zat sisa dalam darah ya akan disalurkan melalui pembuluh kapiler ke dalam urin sekunder. Selanjutnya terbentuklah urin sesungguhnya. Jadi setelah difilter ya, zat-zat yang masih dibutuhkan direabsorpsi, diserap kembali. Setelah diserap kembali, zat-zat yang sudah tidak digunakan di darah itu ditumpuk ke urin sekunder, maka terbentuklah urin sesungguhnya, urin yang nanti kita keluarkan, seperti itu ya, melalui proses buang air kecil dan lain sebagainya. Nah, proses pembentukan urin yang sebenarnya adalah yang dapat dijelaskan atau sesuai urutannya adalah sebagai berikut ya. Pada proses penyerapan ya, glomerulus ini memfilter zat-zat sisa ya, zat-zat yang terdapat dalam darah ya, dalam air nah masuk ke glomerulus, proses filtrasi, terbentuklah urin primer. Nah, dari urin primer ini ya, hasil penyerapan itu masuk ke tubulus contortus proximal. Nah, di situ adalah proses absorpsi ya, reabsorpsi, penyerapan kembali, terbentuklah urin sekunder ya. Nah, setelah itu masuk ke tubulus contortus distal, augmentasi, baru terbentuk urin sebenarnya. Nah, dari tubulus contortus distal ini augmentasi ya, masuk ke tubulus collectivus ya, masuk ke rongga ginjal melalui ureter, masuk ke kandung kemih. Setelah dari kandung kemih masuk ke uretra, lalu urin dikeluarkan melalui ureter
pada tubuh kita, seperti itu ya. Itulah proses pembentukan urin. Nah, pembentukan urin seperti itu ya tahapnya. Tadi ada glomerulus filtrasi, terbentuk urin primer. Tubulus contortus proximal reabsorpsi, terbentuk urin sekunder. Tubulus contortus distal augmentasi, terbentuk urin sebenarnya. Selanjutnya tubulus collectivus rongga ginjal, ureter kandung kemih, uretra, baru keluar urin yang sebenarnya, gitu ya. C. Ada mikturasi. Mikturasi adalah proses pengeluaran urin dalam tubuh atau buang air kecil atau pipis ya, atau kencing. Nah, proses pengeluaran urin dalam tubuh ya, dalam kandung kemih ini mampu tersimpan sekitar 200 sampai 300 ml urin. Ya. Nah, bagaimana sih tandanya kita mau buang air kecil itu? Nah, pada saat ya urin dalam kandung kemih ini sudah melampaui batas atau sudah mencapai batasnya sekitar 200 sampai 300 ml urin, maka dinding-dinding pada kandung kemih itu akan tertekan karena mengandung air yang banyak, air urin tentunya ya. Nah, pada saat tertekan tersebut, disitulah terdapat rangsangan pada kandung kemih, pada bagian kandung kemih kita untuk mengeluarkan air urin tersebut. Maka keluarlah proses buang air kecil seperti itu ya. Apa sih kandungan urin? Dalam urin itu terdapat kurang lebih 95% air. Ya, yang pertama, dalam urin itu terdapat kurang lebih 90% air. Yang kedua, urea. Ya, asam urat, amonia, sisa pembongkaran protein. 3 ada kreatinin. Nah, kreatinin ini adalah zat yang dihasilkan oleh kreatin. Zat yang diperoleh dalam tubuh ini dibuat oleh tubuh melalui ya protein dalam tubuh kita ya. Dalam tubuh kita kreatin ini dibentuk oleh kreatinin dibentuk oleh kreatin dalam tubuh ya, seperti ya. Terus ada zat warna empedu. Zat warna empedu ini nih seperti warna kuning ya, kuning itu zat warna empedu. Macam-macam garam, terutama garam dapur NaCl. 6 beberapa zat yang bersifat racun ya, misalkan zatnya seperti kapur, amonia, segala macam dan lain-lainnya itu jika tidak dikeluarkan dia akan bersifat racun, itu ya. Atau ada minuman-minuman tertentu atau minuman keras terutama, nah itu kan bersifat karsinogen, merusak, maka itu harus dikeluarkan ya, itu ya. Itu adalah mikturasi, proses buang air kecil. Yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi warna urin. Apa aja sih faktor-faktornya? Faktor-faktor yang mempengaruhi warna urin, yang pertama volume air yang diminum. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ya, produksi urin. Yang pertama volume air yang diminum. Semakin banyak air yang diminum, maka kita akan semakin banyak buang air kecil. Semakin dikit air yang kita minum, maka kita akan sedikit membuang air kecil. Itu yang pertama faktornya. Yang kedua adalah banyaknya garam yang dikeluarkan. Agar tekanan osmosis dalam tubuh tetap, maka ada beberapa garam yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. 3, pengaruh hormon antidiuretik ADH atau hormon ya yang mengatur kadar air dalam darah. 4 adalah usia. Kalau kita perhatikan, kalau kita mempunyai bayi atau anak kecil, atau kita mempunyai adik kita yang masih kecil ya, seorang tua kita punya bayi, nah itu berarti kan adik kita. Nah, kenapa sih adik kita itu lebih sering ngompol, lebih sering buang air kecil dibandingkan kita yang sudah lebih besar? Karena pada saat bayi itu mereka belum bisa mengontrol ya keinginan buang air kecil atau buang air besar, sehingga mereka ketika buang air kecil langsung aja buang air kecil gitu kan. Walaupun sebenarnya mereka sudah mengerti, misalkan umur 2 tahun, 3 tahun, setahun lebih itu udah mengerti, setahun setengah, 2 tahun itu udah mulai mengerti buang air kecil. Tapi tetap karena mereka masih balita, usianya mempengaruhi pemikirannya yang belum stabil, sehingga ketika buang air kecil tidak lagi bisa ditahan. Kecuali kita orang dewasa. Kalau orang dewasa mau buang air kecil ataupun buang air besar, kita mampu menahan. Gitu ya. Yang ketiga adalah iklim, musim. Seperti saat ini kita ketahui di Februari ini udah beberapa hari ini hujan terus menerus baik siang maupun malam. Nah,
Iklim tersebut menyebabkan penurunan suhu ya di udara atau di sekitar kita. Suhu yang umumnya rata-rata 35 ke atas sekarang turun mungkin menjadi 28 atau 27 derajat Celcius karena dingin ya. Nah, itu juga mempengaruhi faktor pembuatan urin ya. Sehingga ketika udara dingin itu, ketika kita minum banyak maka kita akan sering membuang air kecil. Nah, begitu juga dengan musim panas. Kenapa kok ketika musim panas kita lebih sedikit membuang air kecil? Karena tubuh kita ini tetap harus menjaga ya suhu tubuhnya agar tidak terlalu panas. Maka ketika musim panas, ketika kita minum air banyak, kita akan tetap membuang air kecil itu sedikit. Karena air yang kita minum itu dipertahankan oleh tubuh kita untuk menjaga kestabilan suhu dalam tubuh. Itu ya. Begitu juga kalau musim dingin sekarang ini, kita harus banyak mengeluarkan air. Artinya kita akan lebih sering pipis, buang air kecil dibandingkan musim panas. Itu ya. Yang 6, aktivitas. Orang yang aktivitasnya hanya di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak kerja, mungkin akan sering buang air kecil ya dibandingkan dengan orang yang bekerja. Kenapa? Orang yang beraktivitas maksud saya. Kenapa? Karena saat aktivitas itu air tidak hanya dikeluarkan oleh saat buang air kecil, tapi juga air tersebut dikeluarkan melalui keringat. Nanti pada tahap berikutnya adalah sistem ekskresi yang kedua. Yang pertama tadi ginjal, yang kedua nanti ada kulit. Nah, di kulit itulah proses pengeluaran keringat. Keringat yang kita keluarkan itu adalah air, sama dengan urin ya. Itu ya. Maka aktivitas juga mempengaruhi ya proses pembentukan urin gitu ya. Yang E ya, terakhir pada bagian ginjal ini adalah warna urin. Warna urin dapat digunakan untuk mengenali kondisi kesehatan seseorang. Ya, ketika air urinnya bagus, artinya jernih, walaupun agak kuning tapi jernih, tidak kental, itu dapat menentukan kondisi kesehatan seseorang. Atau juga air urin ini dapat menentukan bahwa seseorang ini pernah melakukan sesuatu, misalkan pernah menggunakan narkoba atau minum minuman keras dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dapat dilihat dari air urin gitu ya. Warna urin meliputi transparan jernih, bening jernih ya, kuning tua, warna madu, coklat, merah muda, orange, serta kuning tapi berbusa. Gitu ya. Biasanya kalau warna kuning tapi berbusa ini ketika kita jarang minum dan kondisi sangat panas, air urinnya selain yang dikeluarkan sedikit, warnanya kuning juga berbusa itu. Nah, kalau warna urinnya seperti kuning tua ya, itu misalkan kita minum teh segala macam, maka warnanya itu akan kuning tua atau warna madu. Nah, kalau coklat, merah muda, dan oranye ini biasanya kalau kita mengkonsumsi obat atau kita sedang sakit, kita minum obat, maka urin kita akan ada yang berwarna coklat, merah muda, atau oranye. Atau kita minum zat warna, minum minum yang mengandung zat warna, atau makan makanan yang mengandung pewarna ya, seperti kita misalkan makan kerupuk yang berwarna merah, maka otomatis nanti air kencing kita akan berwarna merah seperti itu ya. Itu adalah warna urin itu tergantung dari apa yang kita makan. Semakin banyak kita minum, maka urin yang kita hasilkan, air kencing yang kita hasilkan akan jernih, kan bagus. Semakin kita sedikit minum, justru kita minumnya air minum yang es berwarna segala macam, itu akan mempengaruhi warna urin kita. Itulah ya gambaran dari ginjal pada tubuh kita ya, pada bab ini, bab ketiga sistem ekskresi. Yang pertama adalah ginjal ya, nanti yang kedua kulit. Nah, nanti ada lagi setelah kulit ada lagi nanti. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.